Sepekan sudah Pusat Data Nasional diretas oleh hacker. Serangan hacker ini patut untuk diwaspadai karena tidak hanya data penting negara yang akan terkuak, namun bahkan data pribadi masyarakat terancam. Apa yang sebetulnya salah dan harus segera dibenahi dari peristiwa ini? Kita akan berdiskusi langsung dengan Pratama Persada, pakar keamanan siber. Pak Pratama, selamat sore, selamat bergabung di Metro hari ini. Selamat sore Mbak Vivi. Pak Pratama, ini sudah seminggu diretas dan Pusat Data Nasional sampai hari ini belum pulih. Apa yang membuat pengenangannya begitu sulit, Pak Pratama? Ya, karena musuh kita ini adalah grup hacker yang menggunakan ransom, Mbak Vivi. Jadi ransom itu adalah malware yang digunakan untuk melakukan enkripsi atau penyandian kepada seluruh file dalam sistem targetnya gitu. Jadi ketika targetnya itu pusat data nasional, seluruh data dan sistem yang ada di pusat data nasional itu terenkripsi, tersandi, rusak gitu, nggak bisa dibaca, nggak bisa digunakan. Nah, oleh karena itu kenapa kok butuh waktu yang sangat lama? Ini mungkin nggak hanya seminggu, bisa jadi sebulan, setahun, atau bahkan nggak akan bisa direcovery. Karena kemampuan recovery itu tergantung kemampuan kita untuk melakukan crypt analysis atau cracking terhadap file-file yang tadi sudah terlanjur di-encrypt oleh si logbit gitu. Kalau kita tidak bisa melakukan dekripsi, tidak bisa membuka file-file tersebut, ya selamanya nggak akan bisa dibuka gitu. Jadi ketika dibilang ya ini berangsur-angsur sudah pulih, saya pikir itu nggak benar ya gitu. Kenapa kok imigrasi itu bisa Kenapa Pak? Kenapa Anda online tidak percaya bahwa itu benar, Pak? Iya nggak, kalau misalkan bisa, semuanya juga akan terbuka semuanya. Jadi kunci yang digunakan itu sama untuk mengencrypt seluruh sistem yang ada di PDN gitu. Jadi kalau misalkan imigrasi kena, yang lainnya juga kena. Kalau imigrasi bisa dibuka, yang lainnya bisa dibuka gitu. Nah, imigrasi ini kenapa kok dia bisa live itu karena beruntung saja mereka masih punya backup data di server lokalnya, yang itu sebenarnya sama Kominfo nggak boleh punya server lokal gitu, tapi karena imigrasi masih punya backup server sehingga akhirnya dia membuat sistemnya sendiri sekarang live sendiri tanpa PDN gitu untuk melayani bandara-bandara yang ada di Indonesia. Jadi sama sekali bukan data yang direcovery dari Pusat Data Nasional. Jadi Pusat Data Nasional sampai saat ini juga masih lumpuh gitu karena nggak tahu kan gimana mau bukanya, gimana mau merecovery filenya dan lain-lain. Nah, imigrasi ini kan satu di antara 210 entitas gitu atau tenan yang menggunakan Pusat Data Nasional. Artinya yang lainnya kalau mereka nggak punya data backup ya udah berarti hilang begitu saja semua datanya. Makanya ini hal yang sangat luar biasa dampaknya gitu terhadap layanan publik yang harusnya tidak dilakukan oleh pemerintah gitu, sekelas Kominfo gitu, dan pihak ketiganya itu adalah Telkom Sigma gitu. Pak Pratama, kalau begitu apa yang akan Anda sampaikan sebagai nasihat begitu ya kepada Kominfo jika Anda ada di posisi yang katakanlah punya otoritas untuk memberikan advice? Ya, untuk melakukan recovery data itu takes time sangat panjang sekali. Jadi langkah yang bisa dilakukan saat ini adalah setelah melakukan sterilisasi terhadap sistem PDN, kemudian Kominfo dengan PDA-nya itu meminta ke semua entitas yang tadi saya sebutkan ada 210 entitas gitu yang meletakkan datanya di PDN, minta mereka masih punya data backup apa enggak gitu. Kalau ternyata mereka masih punya data backup di servernya masing-masing gitu, baik kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, itulah yang nanti dibantu untuk mengonlinekan lagi gitu dengan pengamanan yang lebih kuat tentunya. Karena kalau mengharapkan data pusat data nasional recovery nggak akan selesai. Nggak mungkin juga kita mau bayar 8 juta dolar gitu. Kenapa? Karena kalaupun kita bayar, belum tentu kita diberikan key untuk membuka file-file yang sudah dirusak oleh si hacker tadi gitu. Jadi langkah terbaik saat ini adalah bagaimana maksimal mungkin gitu
mencoba mengambil data-data yang masih ada di masing-masing kementerian lembaga atau pemerintah daerah itu untuk di-on-kan lagi. Walaupun data-datanya itu tentu tidak selengkap data yang ada di Pusat Data Nasional yang saat ini rusak gitu. Tetapi lumayan lah daripada enggak. Seperti imigrasi sekarang ini gitu. Kemarin ketika dia down 3-4 hari yang mereka pakai bolpen untuk nulisnya gitu, itu pun nanti juga harus di-input secara manual ke sistem imigrasi yang ada sekarang karena data yang ada di dalam PDN nggak bisa direcovery oleh mereka. Gitu, Mbak. Baik, Pak Pratama, kenapa ya server milik pemerintah ini sering jadi sasaran untuk diretas oleh para hacker? Kenapa menurut Anda, Pak? Iya. Ini sebenarnya ketika tadi Kepala BSSN bilang ini listen learn gitu bahwa ini perlu untuk pembelajaran. Kalau menurut saya ini pembelajaran yang sangat mahal sekali karena sebelumnya sudah sering sekali kita ini diretas, ya kan? Ada KPU, ada Dukcapil, ada Kominfo, ada apa lagi tuh Kejaksaan, ada Polri dan lain-lain begitu. Jadi banyak institusi yang sebenarnya sudah pernah diretas dan itu bisa dijadikan pelajaran gitu. Nggak perlu harus nunggu seperti ini. Ini kan akhirnya layanan publik yang terganggu luar biasa parahnya gitu. Nah, ini terjadi karena memang keamanan cyber itu bukan menjadi priority. Contohnya misalkan, PDN ini kan didesain dengan level data center yang paling tinggi, Mbak, tingkatannya. Tier 4 namanya. Tier 4 itu adalah data center yang harus up terus, uptime-nya itu 99,995%, gitu. Artinya dalam 1 tahun itu maksimal hanya 4 jam boleh down, kemudian harus ada redundansi di semua sistemnya, baik listriknya, jaringannya, kemudian servernya, dan lain-lain. Sehingga kalau sistem ini dibuat dengan benar, ketika main servernya itu diserang hacker, rusak, hancur gitu, harusnya data recovery centernya, backup servernya itu bisa live lagi. Ternyata kan ini nggak bisa gitu. Itu salah Sama-sama siapa, Pak? hancurnya juga Salah gitu. siapa, Atau Pak bahkan Pratama? mungkin jangan-jangan data backupnya Pak nggak ada Pratama, gitu. itu Gimana, Mbak? salah siapa tuh kalau level data center keamanannya yang tidak Nah, diterapkan ini yang sesuai harus dengan tier 4? ini yang harus diusut. Oleh karena itu, kenapa saya bilang ini yang harus diinvestigasi gitu. Jangan menempatkan diri menjadi korban. Anda itu bukan korban. Ini Anda itu salah gitu karena tidak melakukan sistem tata kelola pengamanan dengan Anda baik. ini Nah, ini harus Kominfo, Pak. diinvestigasi. Apakah waktu pengadaan servernya ada korupsi gitu sehingga tidak membeli server yang benar, tidak membeli data backup yang benar gitu dan lain-lain gitu. Apakah orang-orangnya memang tidak berkompeten dan lain-lain gitu. Jadi menurut saya ini harus diinvestigasi gitu. Nggak bisa dibiarkan. Selama ini kan ketika terjadi insiden cyber kan nggak ada informasi apapun, Mbak. Semuanya seperti hilang di telan bumi. Kita lihat BPJS Kesehatan, Dukcapil, KPU, nggak ada tuh kelanjutannya gitu sama sekali gitu. Nah, ini menurut saya nggak boleh gitu lagi gitu bahwa ini pasti ada yang bersalah gitu karena nggak mungkin kalau misalkan data centernya itu baik benar. Anda ini maksudnya Kominfo. Anda ini Loh, siapa, iya Pak? dong. Boleh diperjelas, Pak Pratama? Ini pengendali datanya kan Kominfo, pengendali datanya Kominfo, pemroses datanya adalah Telkom Sigma. Dua-duanya ini harus dicek dong, gitu. Apakah sudah menerapkan tata kelola yang benar? Apakah sistemnya sudah benar? Apakah peralatan-peralatan yang digunakan dalam Pusat Data Nasional sudah benar begitu? Karena gini, Mbak, ini kan yang jadi tambahan kesulitan. Selama ini kan akhirnya ada regulasi yang mengharuskan gitu semua kementerian lembaga pemerintahan gitu institusi pemerintah itu nggak boleh beli server, nggak boleh menempatkan datanya di servernya sendiri, mereka harus naruh di Pusat Data Nasional. Jadi dipaksa gitu dengan regulasi ini untuk menempatkan datanya di Pusat Data Nasional. Itu yang jadi masalah. Sehingga ketika mereka meletakkan semua data dan sistemnya di Pusat Data Nasional, artinya kan sebenarnya mereka nggak ada tanggung jawab untuk membuat backupnya gitu. Makanya tadi saya bilang, ini bagus aja nih imigrasi, mereka masih punya data backup, tapi yang lainnya belum tentu juga gitu. Nah, oleh karena itu kenapa saya bilang, ini harus bertanggung jawab dong, Kominfo harus bertanggung jawab, kemudian Telkom Sigma sebagai pihak ketiga harus bertanggung jawab. Nah, sebenarnya BSSN itu kena batunya. Kenapa saya kena batunya? Ini bukan tanggung jawabnya Badan Siber dan Sandi Negara sebenarnya, karena Badan Siber dan Sandi Negara itu dia tugasnya memberikan asistensi, memberikan masukan, memberikan standar-standar keamanan informasi dan lain-lain gitu. Yang harus bertanggung jawab itu adalah penyelenggara sistem elektroniknya, yang dalam hal ini adalah Kominfo dan Telkom Sigma gitu. Nah,
Makanya saya heran tuh kemarin, kenapa kok kepala BSSN gitu mewakili Kominfo memberikan konferensi pers gitu. Sebenarnya bukan ranahnya BSSN, ini adalah ranahnya pemilik sistem elektronik yaitu Kominfo gitu. Akhirnya sekarang BSSN jadi kok disalah-salahkan kan, padahal sebenarnya dia mau bantu saja. Karena dari awal ini perlu diketahui juga nih, dari awal BSSN itu ternyata juga tidak dilibatkan dalam pembangunan pusat data nasional. Mulai desain awalnya, mulai masalah security-nya, bagaimana masalah-masalah teknis lainnya, itu nggak dilibatkan BSSN. Pak Pratama tahu dari mana Pak BSSN nggak dilibatkan Pak? Tahu dari mana tuh informasinya Pak? Teman-teman saya kan banyak di BSSN gitu. Saya dulu kan juga dari Lembaga Sandi Negara gitu. Oke, memang tidak dilibatkan, boleh di cross check aja gitu. BSSN dilibatkan apa enggak gitu. Saya yakin akan jawabannya akan sama dengan saya gitu. Sehingga kenapa kok saya bilang BSSN itu jadikan bemper saat ini gitu. Ketika terjadi insiden cyber gitu, kemudian diajak gitu, diminta untuk bantuan gitu, diminta untuk ngobati gitu. Tapi pada saat perancangannya nggak ada. Nah, yang heran tuh BSSN juga diam aja gitu. Baik. Harusnya BSSN Pak berani Pratama, ngomong dong. Moga-moga besok di DPR berani ngomong tuh BSSN tuh. Pak, ini pertanyaan yang berikut, ini kan kita kan mau cari jalan keluar begitu ya. Katakanlah pemerintah mau cari jalan keluar, dalam hal ini Kominfo. Pemerintah mencari jalan keluar tanpa membayar. Nah, kemudian ini caranya bagaimana? Apa yang terbayang oleh Anda sebagai pakar keamanan siber? Tadi kan udah saya bilang bahwa untuk recovery datanya hampir nggak mungkin, bukan hampir nggak mungkin, susah sekali gitu. Karena apa? Belum ada sejarahnya ceritanya saat ini korban yang menjadi korban pertasan si Lockbit ini dan grupnya ini termasuk menggunakan malware variannya itu berhasil melakukan recovery terhadap file-file yang sudah di-encrypt, yang sudah disandi gitu. Jadi optionnya itu mereka biasanya bayar gitu. Mereka bayar, kemudian kadang-kadang diberikan kuncinya. Tapi apakah selalu diberikan kuncinya? Enggak. Ada juga yang sudah bayar, kemudian setelah bayar diminta bayaran lebih banyak lagi. Kenapa seperti itu? Karena pelakunya itu belum tentu grup gengnya si Lockbit. Bisa jadi itu adalah orang yang dia menyewa malware-nya Lockbit. Karena saat ini Lockbit juga menyewakan ransom-nya sebagai ransomware as a service. Jadi orang yang tidak memiliki kemampuan hacking, tidak memiliki kemampuan peretasan, dia bisa menjadi hacker dengan menyewa malware ini gitu. Oleh karena itu kenapa saya bilang membayar 8 juta itu belum tentu akan dikasih key-nya, apalagi ketika membayarnya menggunakan cryptocurrency, menggunakan Bitcoin. Tidak ada jaminan juga ya Pak Pratama, kita terbatas durasi. Makanya, tapi saya terima kasih Pak Pratama sudah bergabung dengan Metro hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Pak Pratama Persada. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.